Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kewajiban Dai terhadap Mat'u, Adjustment antara Dai dan Mat'u. Saya Melinda Aprilia Utami, NIM 2011-8144, akan menjelaskan poin pertama yaitu pengertian adjustment. Secara bahasa, adjustment dalam Kamus Bahasa Inggris itu berarti pengaturan, alat penyetelan, pencocokan, penyesuaian, penyetelan, perubahan, dan penyesuaian diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adjustment atau penyesuaian berarti proses atau cara perbuatan menyesuaikan. Jadi, pemakalah menyimpulkan bahwa secara bahasa adjustment adalah penyesuaian diri. Kemudian secara istilah terdapat beberapa pendapat tokoh, salah satunya yaitu Schneider. Schneider memberikan pengertian adjustment bahwa adjustment adalah respon mental dan perilaku yang ditunjukkan individu dalam mengatasi konflik, hambatan, sehingga dapat mencapai keseimbangan, keselarasan, dan harmonisasi antara individu dengan lingkungannya. Kemudian dapat disimpulkan dari pemakalah yaitu bahwa adjustment adalah suatu sikap individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara mengubah perilaku. Poin kedua yaitu sifat dai. Berbagai sifat dai itu ditawarkan oleh banyak pemahaman tokoh. Salah satunya yaitu Syekh Ali Mahfudz. Yang adapun sifat-sifat yang ditawarkan yaitu pertama yaitu berilmu dengan Al-Quran, kedua mengamalkan ilmunya, ketiga memiliki sifat santun dan berlapang dada, memiliki keberanian, memiliki diri yang bersih, berilmu terhadap mat'u. Kemudian dari beberapa pendapat tokoh-tokoh, pemakalah menyimpulkan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki dai yang pertama yaitu berilmu pada Al-Quran dan sejarah Rasul dan Khulafaur Rasyidin dan juga sunnah. Kemudian mengetahui keadaan dan situasi para mat'u, bersedia berkorban baik waktu, tenaga, dan pikiran, dan sanggup melawan dan memerangi hawa nafsu. Karena seorang dai yang baik seharusnya memiliki sifat-sifat tersebut karena dapat mengoptimalkan kredibilitas dan membangun citra positif dalam diri dai. Kemudian poin yang ketiga yaitu unsur-unsur ilmu. Unsur-unsur ilmu yang pertama yaitu ontologi ilmu. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan keberadaan, dan logos yang berarti ilmu tentang atau studi. Jadi ontologi yaitu pengetahuan tentang yang ada. Ontologi keilmuan ini membahas mengenai hakikat yang ada pada pengetahuan. Ontologi keilmuan ini dibahas oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta membedakan pengetahuan itu menjadi dua, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang disebut dengan pengetahuan atau knowledge, dan pengetahuan yang diperoleh dari keterangan yang sering disebut dengan ilmu. Kemudian menurut Endang Saifuddin Ansari, pengetahuan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama pengetahuan biasa, ilmiah, filosofis, dan teologis. Unsur ilmu yang kedua yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu ini berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi yaitu teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi ini membahas mengenai proses yang terlibat dan bagaimana dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi ini disebut dengan metode ilmiah.
perhatian pada epistemologi itu terkait dengan relasi pengetahuan, kebenaran, serta bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar itu disusun. Nah, menurut Ahmad Tafsir bahwa epistemologi ini berkaitan dengan 3 persoalan, yaitu objek filsafat, cara memperoleh pengetahuan, dan teori tentang kebenaran. Kemudian unsur ilmu yang ketiga yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi ini teori tentang nilai. Maksudnya di sini aksiologi adalah teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan, dan dalam konteks ilmu, pemanfaatan ilmu apakah itu untuk kebaikan kehidupan manusia atau sebaliknya. Dan itu tergantung pada orang yang menguasai ilmu. Jadi, Pemangkalah menyimpulkan bahwa unsur-unsur ilmu itu terdiri dari 3, yaitu ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khairul Mubarakah dengan NIM 201180-125. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Melinda Aprilia Utami untuk poin D dan E. Poin D yaitu konsep psikologi mat'u, dan poin E langkah-langkah dakwah dai terhadap mat'u. Memasuki poin D yaitu konsep psikologi mat'u. Mat'u sendiri berasal dari bahasa Arab yang diambil dari bentuk isim maf'ul yang berarti kata yang menjadi objek atau sasaran. Adapun pengertian mat'u secara terminologi atau secara istilah yaitu manusia yang menjadi objek atau sasaran dakwah, baik itu yang bersifat individu maupun kelompok, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Dalam kegiatan berdakwah tentunya seorang dai mempunyai sasaran sendiri. Dakwah itu nanti akan ditujukan kepada siapa. Nah, dalam menentukan sasaran dakwah ini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu sasaran dakwah apabila ditinjau dari segi sosiologis yang terdiri dari masyarakat asing, kemudian masyarakat pedesaan, perkotaan, kota kecil, dan masyarakat di daerah marginal dan kota besar. Kemudian yang kedua yaitu sasaran apabila dilihat dari segi sosiokultural, itu terdiri dari golongan priai, abangan, dan golongan orang tua. Nah, untuk sasaran dakwah yang kedua ini dari segi sosiokultural ini banyak terdapat di daerah Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu ada sasaran yang dilihat dari tingkatan usia, yaitu terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Kemudian yang keempat yaitu sasaran apabila yang dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa masyarakat di desa, pemerintah, dan keluarga. Kemudian yang kelima yaitu apabila ditinjau dari segi okupasional atau ditinjau dari profesi pekerjaan, itu berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam yaitu sasaran dakwah apabila dilihat dari segi tingkat kehidupan sosial dan ekonomi berupa golongan orang kaya, kemudian menengah, dan menengah ke bawah atau miskin. Kemudian seorang dai apabila dalam berdakwah maka ia harus memahami mat'u atau orang yang didakwahi itu karakteristiknya seperti apa, cara pandangnya bagaimana. Nah, dalam pengklasifikasian mat'u ini ada beberapa pendapat. Kami mengambil 2 pendapat, yaitu yang pertama dari tokoh Hamzah Yakub dan yang kedua dari Syekh Muhammad Abduh, yang kedua-duanya mengklasifikasikan mat'u menjadi 3. Yang pertama yaitu pendapatnya dari Hamzah Yakub yang mengklasifikasikan atau menggolongkan mat'u itu menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu umat yang berpikir kritis, kemudian yang kedua umat yang mudah dipengaruhi, dan yang ketiga yaitu umat yang bertaklid. Yang pertama umat yang berpikir kritis ini
Di dalamnya terdapat orang-orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Orang-orang pada level ini hanya dapat dipengaruhi jika pemikirannya mampu menerima dengan baik. Dalam kata lain, berhadapan dengan kelompok ini harus mampu menyuguhkan dakwah dengan gaya dan bahasa yang dapat diterima oleh akal sehat mereka sehingga mereka mau menerima kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu ada golongan umat yang mudah dipengaruhi. Ini masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi oleh paham baru tanpa menimbang-nimbang secara matang apa yang dikemukakan kepadanya. Nah, ini biasanya kelompok masyarakat biasa. Kemudian yang ketiga ada umat yang bertaklid, yaitu golongan masyarakat yang fanatik, buta bila berpegangan pada tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Dalam menghadapi kelompok ini, seorang dai harus berhati-hati dalam memilih strategi dan metode dakwah yang digunakan, serta berdakwah harus dilakukan secara perlahan karena jika dakwah dilakukan terlalu keras dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan. Nah, biasanya umat yang bertaklid ini mereka yang biasanya masyarakat yang biasanya masih berpegang teguh pada ajaran tradisi nenek moyang yang terdahulu. Nah, ini seorang dai harus dalam menyampaikan dakwahnya harus berhati-hati, tidak boleh sampai menyinggung ya. Kemudian yang kedua ada pendapatnya Syekh Muhammad Abduh. Beliau juga sama mengklasifikasikan mat'u itu menjadi 3 bagian, yang 3 golongan. Yang pertama itu golongan cerdik cendekia, kemudian yang kedua golongan orang awam, dan yang ketiga golongan yang tingkat kecerdasannya berada di antara kedua golongan tersebut. Yang pertama yaitu golongan cerdik cendekia ini, mereka merupakan golongan yang cinta akan kebenaran, memiliki pola berpikir kritis dan cepat menangkap arti persoalan. Golongan ini harus dipanggil dengan hikmah, yakni dengan alasan-alasan, dengan dalil dan hujah yang dapat diterima oleh akal mereka, sehingga dakwah tidak bisa dibawakan secara sederhana karena tingkat pemikiran mereka yang tinggi. Nah, kemudian golongan yang kedua yaitu golongan orang awam. Golongan ini kebanyakan berisi orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, berbeda dari golongan yang pertama tadi. Golongan ini belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi, jadi bahasanya harus dibuat sesederhana mungkin agar mereka paham. Nah, mereka ini dipanggil dengan mau'izatul hasanah, dengan anjuran dan didikan yang baik-baik serta dengan ajaran yang mudah untuk dipahami. Nah, berbeda dengan golongan cerdik cendekia, golongan orang awam ini dalam menyampaikan dakwah sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, tidak muluk dan tidak membawakan pemikiran yang tinggi. Jadi, apabila seorang dai ingin menyampaikan materi yang agak susah, jadi bahasanya harus disederhanakan agar semuanya paham dan tujuan dakwahnya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu golongan yang tingkat kecerdasannya berada di antara kedua golongan tersebut. Jadi ini di tengah-tengah. Golongan ini belum dapat dicapai dengan hikmah, juga tidak akan sesuai jika dilayani seperti golongan awam. Salah satu ciri mereka adalah suka membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas yang tertentu. Tidak sanggup secara mendalam benar. Kepada mereka ini akan cocok dipanggil dengan mujadalah billati hiya ahsan, yakni dengan bertukar pikiran guna mendorong supaya mereka mampu berpikir secara sehat dan pada praktiknya dilakukan dengan cara yang lebih baik. Jadi ini di antara kedua golongan tadi, di antara golongan cerdik cendekia dan orang awam. Poin yang selanjutnya yaitu poin E, langkah-langkah dakwah dai terhadap mat'u. Nah, sebelum seorang dai berdakwah akan lebih baik jika direncanakan terlebih dahulu. Nah, dalam perencanaan dakwah ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini seorang dai sebelum melakukan kegiatan dakwah harus menentukan masalah apa dulu yang sedang dihadapi oleh mat'u atau oleh masyarakat, sehingga tema yang disampaikan nanti ketika berdakwah itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau mat'u. Nah, langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah, setelah menemukan masalah yaitu merumuskan dan memilih model pemecahan yang tepat. Jadi setelah menemukan permasalahan, itu seorang dai harus bisa menelaah strategi apa atau model dakwah apa yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menetapkan strategi dakwah.
Nah, dalam kegiatan menetapkan strategi dakwah ini, di dalamnya itu terdiri dari penetapan metode, kemudian penetapan substansi atau isi dakwahnya, kemudian penetapan pelaksanaan dakwah. Nah, untuk penetapan metode ini ada ada beberapa metode yang dapat dipakai, yaitu yang pertama ada metode dakwah bil lisan dengan menggunakan lisan, kemudian ada bil kitab dengan menggunakan keterampilan tulis menulis berupa artikel, kemudian naskah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada dakwah dengan bilhal, yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu penetapan substansi atau isi dari dakwah, isi atau pesan dari dakwah tersebut. Nah, materi dakwah itu adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Materi dakwah adalah al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh. Nah, dalam penetapan substansi atau isi dakwah ini harus disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi mat'u. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan pelaksanaan dakwah. Ini ada 3 strategi. Yang pertama power strategi, yaitu berdakwah dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Contohnya dalam penyebaran Islam di Indonesia, para wali menggunakan metode ini, yaitu dengan mendekati para raja atau orang yang berkuasa dengan harapan bahwa apabila penguasa sudah memeluk Islam, maka dengan orientasinya mereka dapat mengislamkan masyarakatnya. Kemudian yang kedua yaitu ada strategi persuasif strategi, yaitu strategi yang berusaha untuk menimbulkan perubahan perilaku yang dikehendaki dengan mengidentifikasikan objek sosial pada kepercayaan atau nilai-nilai agen perubahan. Kemudian yang ketiga ada normatif reedukatif strategi, yaitu strategi yang berupaya untuk menanamkan dan mengganti paradigma norma masyarakat yang lama dengan paradigma norma masyarakat yang baru. Kemudian yang keempat ada evaluasi hasil implementasi model strategi pemecahan. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu evaluasi. Berarti mengoreksi tiap tahapan pemecahan dakwah yang telah dirujuk dengan kondisi objek dakwah dan lingkungannya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Jadi semua tahap tadi harus dievaluasi untuk mengetahui apa yang kurang sehingga bisa diperbaiki untuk kemudian hari. Kemudian yang kelima ada revisi. Setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses dakwah yang sudah dilaksanakan tadi, maka selanjutnya itu merevisi tahapan yang kurang tepat dengan disesuaikan dengan tahap perencanaan yang lebih sempurna.